Peribahasa mengatakan sahla, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau tiangnya segede gitu, pakunya segede gini, dipantekin, jadi kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sahla Nur Sabila dari... Ntar lu jangan buru-buru, nama lu siapa? Sahla Nur Sabila. Sahla. Nama saya Sahla Nurul Sabila. Sahla Nurul Sabila. Ya. SSS 3 kali. SNS. Nurul Sabila. Dari Majlis Taklim Al-Islah, Sukaraja, Sukabumi. Oke, sok. Tanya mama yuk. Yuk. Gini aku izin bertanya. Jadi gimana sih misalnya aku kan punya temen di sekolah, terus dia itu circle-circlean gitu temennya. Nah karena geng-gengan mas, circle-circlean. Nah si geng itu tuh kalau syaratnya itu kalau misalnya mau dia gabung sama geng itu dia harus punya iPhone. Nah jadi si temen aku ini dia pinjol demi bisa beli iPhone biar bisa gabung sama geng tersebut. Nah, aku sebagai temannya pernah ngasih tahu, kok kamu masih SMA udah bisa, kok kamu ngapain sih pinjol gitu, padahal kamu masih SMA, kamu dapat penghasilan dari mana gitu kan. Tapi dia malah, ya biarin suka-suka gue gitu. Nah itu gimana tanpa sih? tahu bisa bayarnya dengan cara apa, istilahnya gitu ya. Gitu. Hanya untuk gaya. Iya betul. Nah, bagaimana cara menyikapi sekarang sebetulnya bukan temannya dia saja. Head on banget istilah itu yang penting gaya. Gak apa-apalah sebetulnya sengsara juga, penting gaya. Kita bahas nanti Maya, supaya tersadar semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ada Sahla bertanya katanya di sekolahnya. Kamu masih sekolah? Iya masih sekolah di SMA kelas 12. Oke, nah katanya ada geng-gengan gitu mah. Nah kalau mau masuk satu geng itu ada yang harus beli telepon merek tertentu. Sampai akhirnya saking mau masuknya itu pinjam uang. Padahal nggak penting. Gimana mah menyikapinya? Itu salah. Peribahasa mengatakan sahla, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau tiangnya segede gitu, pakunya segede gini, dipantekin, jadi kencang, jadi belah. Hancur. Jadi belah. Anak SMA, hidup dia aja dari orang tuanya. Jajan hari-hari dari orang tuanya. Berani-beraninya dia ngutang iPhone. Berapa harganya? Masya Allah. Artinya dia salah. Dia tidak tahu diri. Harusnya kalau memang syaratnya itu, nggak usah ikut. Nggak geng-gengan juga nggak apa-apa kok. Yang penting saya jadi manusia yang benar. Anak yang bakti sama orang tua, murid yang taat sama gurunya, udah selesai. Itulah yang disebut dengan hedonis. Hedonis ini hidup pengen wah. Kalau orang Ciamis namanya hirup teh sika Bang Bara. Ibu tahu Bang Bara? Lubangnya kecil, pas badan. Begitu keluar, hidup susah, rumah segitu-gitunya, tidak punya apapun. Kalau keluar pamer, itu orang hedon. Dilarang. Ya. Jangankan orang tidak mampu memaksakan diri, orang mampu pun tidak boleh dipamerkan sama orang. Salam buat temannya Sahla. Oke, makasih Ma jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Istilahnya kalau misalnya di dunia sekolah misal untuk bayar SPP misal terpaksa pinjam ke tetangga itu mah masih boleh kalau SPP. Lagi kalau SPP kan tidak berkembang. Punya mata tetangga. Boleh. Nah kalau kita pinjam ke itu pinjaman sekarang itu kan banyak itu bunganya tuh berlipat-lipat gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba, ada apa mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Ali Imran 130. Hai orang yang beriman, jangan yang makan riba haram. Yang berlipat ganda, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Itu namanya rentenir. Ipan lihat di dalam Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Siapa yang berdosa? Yang minjemin duit.
yang minjem, yang nganter, yang nunjukin, yang menyaksikan, yang nunjukin alamatnya, semuanya terlibat riba. Dosa semuanya. Contoh, saya punya tetangga. Punten, gara-gara dia pengen buka warung, pengen rame katanya warungnya, dia minjem ke Lintah Darat tuh hanya 10 juta. Nambahin modal di warung. Punten sekali, jangan disebut sukunya. Nanti ada yang marah. Ini orang yang minjemin 10 juta, tiap hari, dengerin biar ngerti. Tiap hari datang ke warung. Dia minta jatah. Ayam 1. Sayuran harga sekian. Bumbu harga sekian. Tiap hari. Yang punya warungnya saja belum tentu makan ayam tiap hari. Bayangkan, dia cerita lama-kelamaan, ya lo mama, kapan saya punya untungnya? Isa salah lu. Hati-hati. Utang tetap nggak lunas-lunas. Beki gede bungana Ya ditambahan. itu dia makanya, aduh. Makanya nih heran ini udah banyak korban tapi kok belum ada sebuah tindakan nyata ya Maya? Harusnya pemerintah bertindak. Ini membahayakan rakyat karena akan membunuh rakyat. Lama-kelamaan mati itu mereka yang nggak sadar-sadar. Karena habis kekayaannya. Ya Allah. Rumahnya, apa yang mereka miliki habis. Iya betul. Tidak sedikit ditagih, digebukin. Ada yang mati, ya kan? Ya. Pinjam buat bangun rumah, itunya tanahnya, akhirnya rumahnya hilang, tanahnya diambil. Tanahnya diambil. Ngutang motor, mata elang. Motornya diambil. Mobilnya diambil. Kasihan. Ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran, udah gitu saja. Kalau nggak perlu-perlu banget mah nggak usah pinjam ya. Nih senang banget lihatnya tuh pada khusyuk dengerin. Nunutan. Oh gitu, ya udah kalau gitu. Yuk, Bismika. kita pijit bahu sebelah kanan temannya. Ayo, bapak-bapak ikut juga. Yo, pijit sebelah kanan. Yuk, pijit. Pijit balik arah. Pijit. Pijit ke depan. Hey, jangan ngantuk 2 kali. Hey, jangan ngantuk 3 kali. Hey, jangan ngantuk. Boleh tepuk tangan ibu. Ayo, siapa lagi yang ngantuk nih? Mau gini. Mau pada gitu. Ngerakeun nih. Pelehe. Udah kalau gitu.